Kekecewaan kuasa hukum Peggy Setiawan atas mangkirnya pihak Polda Jawa Barat, Jabar, di sidang pra-peradilan bukan pepesan kosong. Pembela Peggy meminta pertanggungjawaban Kapolri yang telah memberi angin segar dengan memerintahkan bawahannya profesional dalam menangani kasus Vina Cirebon dan penangkapan Peggy. Tak hanya itu, pencara Peggy sampai mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kemenko Polhukam. Kapolri memang sudah sering didesak turun langsung menangani kasus pembunuhan di Cirebon 8 tahun silam itu, hingga akhirnya ia angkat bicara pada Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024, kemarin. Listio meminta anak buahnya yang menangani kasus tersebut bisa profesional. Namun, yang terjadi, Polda Jabar justru memilih mangkir dari upaya konstitusional Peggy membela dirinya. Padahal forum pra-peradilan begitu ditunggu masyarakat untuk mengetahui alasan polisi menangkap Peggy. Listio mewanti-anti anak buahnya yang menangani kasus Vina dan menangkap Peggy, harus profesional dengan menunjukkan bukti kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari Scientific Crime Investigation, SCI. Terkait penanganan Peggy ini juga menjadi perhatian publik, saya minta untuk itu juga apabila memang betul diproses. Maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan Scientific Crime Investigation, jelas Listio di Jakarta usai menghadiri acara Bayangkara Fun Walk 2024, Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, jelasnya. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan saya, jelas Listio. Saat Kapolri sudah mewanti-anti soal sorotan publik pada penangkapan Peggy, Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Peggy yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang VIP Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan. Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Kami juga berharap ya kepada Bapak Kapolri agar mengawasi ya apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri kebijakannya, arahannya agar mengedepankan ya Scientific Crime Investigation, kata kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM di Pengadilan Negeri Bandung, dikutip dari Breaking News Kompas TV. Tony melihat penangkapan Peggy dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Peggy tidak sesuai prosedur. Kami sebagai masyarakat sekaligus juga penasihat hukum Peggy, kami melihat ya ini terlalu dipaksakan. Jadi Bapak Kapolri harus segera mengawasi bawahannya, agar jangan sampai Bapak Kapolrinya bagus ya ternyata di bawahnya ini ternyata tidak sesuai kebijakan arahan Bapak Kapolri, jelas Tony RM. Sementara itu, kuasa hukum Peggy, Mayor TNI, Purn Marwan Iswandi, mendatangi Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024. Marwan ingin mengadu kepada Menko Polhukam, Marsikal TNI, Purn Hadi Cahyanto soal mangkirnya Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy. Ia mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan kliennya kemarin. Karena menurutnya, pihak kepolisian juga perlu menyikapi sidang tersebut secara serius. Kemarin kan sidang pra-peradilan pertama tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Kan harus serius dalam perkara, kata Marwan dikutip dari Tribun News. Saya minta agar jangan sampai, ini mindset dari netizen masyarakat melihat Polda tidak datang kan negatif. Saya justru sayang sama Polda juga biar maksud saya datang, kita hadapi. Argumen kita berbeda kita adu di persidangan, kata dia. Marwan juga membawa sebuah surat untuk diserahkan kepada Hadi. Dalam surat tersebut tertulis permintaan koordinasi, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan penanganan perkara pidana tersangka Peggy Setiawan. Intinya kami minta agar, saat persidangan, pra-peradilan, dari Polda datang, hadir, ksatria, kata dia. Kita kan untuk mengadu argumen. Bukan masalah yang menang atau kalah saya bilang, argumen kita diterima pengadilan ya alhamdulillah, kalau seandainya tidak pun kami siap. Tapi kami berhadapan di pokok perkara, di persidangan. Intinya di sana,
Sambung dia. Namun Marwan tidak bertemu Hadi, sebab sang Menko telah memiliki agenda lain. Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Humas Kemenko Polhukam Brigjen TNI, Mar. Kresno Pratowo menerima kedatangan Marwan dan berkoordinasi terkait dengan jadwal audiensi dengan Hadi. Berdasarkan koordinasi tersebut, audiensi antara pihak Pegi dengan Hadi diagendakan digelar pada tanggal 22 Juli tahun 2024. Marwan mengatakan apapun hasil persidangan pra-peradilan kliennya, pihaknya tetap akan beraudiensi dengan Hadi. Ia mengatakan sejumlah hal yang akan disampaikannya dalam audiensi tersebut diantaranya terkait persidangan kasus pembunuhan Vina 8 tahun lalu hingga kejanggalan-kejanggalan yang menjadi catatan dari pihaknya terkait kasus tersebut. Menko Polhukam sendiri sudah bersikap soal kasus Vina. Sebagai Ketua Kompolnas, Hadi sudah mengutus timnya untuk mengasistensi penyidikan oleh pihak Polda Jabar. Kasus Vina saya sudah minta kepada Kompolnas turun ke lapangan. Dan kemarin sudah turun dan Kompolnas juga sudah mendengar dan menerima gelar perkara. Dan rencananya tanggal 24 Juni nanti akan melaksanakan pra-peradilan. Saya mengharapkan dan meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan pengajuan ke pengadilan, kata Hadi, di kantor Kemenko Polhukam Jakarta pada Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024. Diberitakan sebelumnya, Polda Jabar mangkir sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Hakim tunggal yang menggawangi sidang tersebut, Eman Sulaiman pun menunda persidangan sampai tanggal 1 Juli tahun 2024. Pengadilan akan memanggil lagi pihak Polda Jabar. Selanjutnya, jika Polda Jabar kembali mangkir, sidang akan tetap dijalankan dengan hanya kehadiran pihak Pegi. Polda Jawa Barat mangkir dalam sidang pra-peradilan terhadap tersangka Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Tak hadirnya Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Bandung, Jawa Barat, Senin, 24 Juni 2024, sangat disayangkan banyak pihak. Psikolog forensik, Reza Indragiri termasuk seseorang yang mempertanyakan ketidakhadiran Polda Jawa Barat sebagai pihak termohon. Reza Indragiri pun mengatakan, tidak hadirnya pihak termohon telah mencederai asas hukum. Reza Indragiri pun menjelaskan, tidak hadirnya pihak penyidik Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan telah mencoreng citra Polri. Reza Indragiri menduga jika ketidakhadiran Polda Jawa Barat itu sudah direncanakan. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengakui kesalahan yang dilakukan oleh anggotanya dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Ia menyebutkan bahwa anggotanya kurang teliti dalam menangani kasus Vina dan Eki itu. Ia menyebutkan bahwa saat 2016 lalu polisi mendapatkan laporan tentang kecelakaan yang menimpa Vina dan Eki. Karena laporan tersebut sebagai laka lantas, maka anggotanya menjalankan prosedur sebagai peristiwa laka lantas bukanlah pembunuhan. Pihak terpidana kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita,